Fabrizio Romano bocorkan masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membocorkan situasi masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid yang hingga kini masih belum pasti. Bek asal Jerman itu disebut berada dalam kondisi baik untuk bertahan di Santiago Bernabeu. Kontrak Antonio Rudiger bersama Real Madrid akan berakhir pada akhir musim ini. Situasi tersebut membuat masa depannya bersama Los Blancos menjadi bahan spekulasi menjelang bursa transfer musim panas. Antonio Rudiger merupakan salah satu pemain penting di lini pertahanan Real Madrid sejak bergabung dari Chelsea. Performa solidnya membuat banyak pihak menilai perpanjangan kontrak seharusnya menjadi keputusan mudah bagi klub. Namun hingga kini kedua pihak belum mencapai kesepakatan baru. Kondisi tersebut membuka peluang bagi Antonio Rudiger untuk meninggalkan Real Madrid pada akhir musim. Fabrizio Romano memberikan pembaruan mengenai situasi bek berusia 33 tahun tersebut. Dia menyebut peluang Antonio Rudiger bertahan atau pergi masih sama besar. Jurnalis asal Italia itu menjelaskan masa depan Antonio Rudiger di Real Madrid masih berada dalam tahap yang belum pasti. Menurutnya, peluang sang pemain untuk bertahan di Santiago Bernabeu masih terbuka. Namun kemungkinan hengkang juga tetap ada jika tidak tercapai kesepakatan kontrak baru. Cedera lutut Kylian Mbappe jadi teka-teki jelang laga Real Madrid vs Manchester City. Real Madrid tengah menanti kabar penting terkait kondisi Kylian Mbappe. Penyerang asal Prancis itu mengalami masalah lutut yang membuatnya harus menepi dalam beberapa pertandingan terakhir. Mbappe merupakan pemain kunci bagi Real Madrid musim ini. Ia tampil sangat produktif dengan torehan 39 gol di berbagai kompetisi. Namun, performa impresif tersebut harus dibayar mahal. Mbappe diketahui bermain sambil menahan rasa sakit pada lututnya dalam beberapa bulan terakhir. Kini, Madrid memilih bersikap hati-hati. Target utama klub adalah memastikan Mbappe bisa kembali dalam kondisi terbaik, terutama menjelang duel penting Liga Champions. Masalah lutut Mbappe sebenarnya bukan cedera baru, keluhan itu sudah muncul sejak awal Desember lalu. Cedera tersebut pertama kali terasa saat Real Madrid kalah 0-2 dari Celta Vigo. Meski merasakan ketidaknyamanan di babak pertama, Mbappe tetap memaksakan diri menyelesaikan pertandingan. Sejak saat itu, masalah pada lutut kirinya terus mengganggu performanya. Ia bahkan terlihat kesakitan saat Madrid kalah 1-2 dari Osasuna bulan lalu. Situasi itu membuat tim medis akhirnya mengambil keputusan tegas. Mbappe dikeluarkan dari skuad untuk leg kedua playoff Liga Champions melawan Benfica serta absen pada laga kontra Getafe dan Celta Vigo. Pelatih Real Madrid, Alvaro Arbeloa, mengakui timnya memahami kondisi cedera yang dialami Mbappe. Namun proses pemulihan tidak berjalan semudah yang diharapkan. Kami tahu persis apa yang salah dengannya, kata Arbeloa. Madrid memilih pendekatan yang lebih hati-hati dalam menangani cedera sang bintang. Klub tidak ingin mengambil risiko yang bisa memperburuk kondisi Mbappe. Kami akan menjalaninya hari demi hari, kata pelatih kepada media yang berkumpul di awal Maret. Menurut laporan Diario AS, Mbappe diperkirakan baru bisa kembali pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Manchester City pada tanggal 17 Maret. Pertandingan itu kini menjadi target realistis bagi comeback sang penyerang. Real Madrid siapkan tim pemantau untuk Sandro Tonali di Inggris. Real Madrid tengah merencanakan perbaikan di beberapa posisi dalam skuad Alvaro Arbeloa selama jendela transfer musim panas mendatang. Salah satu fokus utama adalah lini tengah, di mana manajemen klub akhirnya berupaya mengisi kehampaan kreativitas yang ditinggalkan oleh Toni Kroos dan Luka Modric. Berbagai target gelandang sentral telah disusun oleh pejabat Real Madrid dalam beberapa bulan terakhir. Rodri Hernandez menjadi yang paling diinginkan, tetapi Manchester City tampak tidak memiliki rencana untuk menjual pemenang Ballon d'Or 2024 tersebut. Menurut jurnalis Nicolo Sira, sebuah delegasi pemantau bakat dari Real Madrid telah melakukan perjalanan ke Inggris pekan ini untuk menyaksikan dengan seksama gelandang Newcastle United tersebut. Tonali dan Newcastle United akan bermain lawan Manchester City pada babak kelima Piala FA pada Sabtu, tanggal 7 Maret tahun 2026, atau Minggu dini hari WIB. Belumnya, dilaporkan bahwa pemain internasional Italia tersebut terikat kontrak hingga 2028, tetapi kini diketahui bahwa kontraknya diperpanjang hingga 2030, yang berarti bahwa klub Premier League tersebut tidak berada di bawah tekanan untuk menjualnya. Menyikapi hal ini, dilaporkan bahwa harga awal yang diminta adalah 120 juta euro. Real Madrid tidak ingin memenuhi jumlah tersebut, tetapi mereka berharap kesepakatan transfer bisa tercapai di angka 80-90 juta euro.
Angka tersebut tetap menjadi profit bagi Newcastle United yang membeli Tonali seharga 70 juta euro pada 2023. Trent Alexander-Arnold disorot usai kembali bikin Real Madrid kebobolan. Musim perdana Trent Alexander-Arnold bersama Real Madrid kembali menjadi sorotan setelah performa bertahannya menuai kritik saat menghadapi Celta Vigo pada pekan ke-28 La Liga. Bek kanan asal Inggris itu menjadi perhatian setelah sebuah kesalahan dalam menjaga posisi membuat Madrid kebobolan gol penyama kedudukan pada laga yang digelar di Estadio Abanca Balaidos, Sabtu, tanggal 7 Maret tahun 2026, dini hari WIB. Momen tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kritik dari sejumlah supporter, yang mempertanyakan kemampuan bertahan serta kesadaran posisinya di lini belakang. Bahkan, seorang mantan pemain menilai Alexander-Arnold seharusnya kembali ke Liverpool. Dalam pertandingan tersebut, Madrid sebenarnya memulai laga dengan baik. Mereka unggul lebih dulu pada menit ke-11 lewat gol Aurelien Tchouameni. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Tim tuan rumah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-25 melalui sebuah bola panjang yang membuat Alexander-Arnold kehilangan posisi. Umpan tersebut disambut winger asal Swedia, Williot Swedberg, yang mampu melewati sang bek sebelum masuk ke kotak penalti. Swedberg kemudian mengirimkan umpan tarik ke depan gawang, dan striker Borja Iglesias dengan tenang menuntaskannya menjadi gol penyama kedudukan. Cuplikan kejadian itu dengan cepat beredar di media sosial, memicu berbagai komentar dari supporter Madrid yang menyoroti performa bertahan Alexander-Arnold sepanjang musim ini. Trent tidak bisa bertahan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tulis seorang penggemar di internet. Eduardo Camavinga kembali berlatih, siap perkuat Real Madrid lawan Manchester City. Kabar baik datang bagi Real Madrid setelah gelandang muda mereka, Eduardo Camavinga, kembali mengikuti sesi latihan bersama tim. Pemain asal Prancis tersebut sebelumnya sempat mengalami masalah kesehatan akibat sakit gigi dalam beberapa hari terakhir. Masalah tersebut membuat Camavinga harus absen sementara dari aktivitas tim. Namun kondisi sang pemain kini telah membaik sehingga ia sudah bisa kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Kembalinya Camavinga ke sesi latihan tentu menjadi kabar positif bagi Real Madrid, apalagi tim asuhan Carlo Ancelotti sedang mempersiapkan pertandingan penting melawan Manchester City. Menurut laporan terbaru, Camavinga diperkirakan akan tersedia untuk pertandingan melawan Manchester City yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hal ini memberikan tambahan kekuatan bagi lini tengah Los Blancos. Camavinga merupakan salah satu pemain penting dalam skuad Real Madrid. Kemampuannya dalam mengontrol permainan serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi membuatnya sangat berharga bagi tim. Sejak bergabung dengan Real Madrid, pemain berusia 20-an tahun tersebut terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia kerap tampil dalam pertandingan penting baik di kompetisi domestik maupun Eropa. Selain bermain sebagai gelandang tengah, Camavinga juga beberapa kali dipercaya bermain di posisi lain seperti bek kiri. Fleksibilitas ini membuatnya menjadi salah satu pemain yang sering diandalkan oleh pelatih. Real Madrid siapkan anggaran 100 juta euro untuk dua pemain bintang Manchester City. Real Madrid akan terpaksa kembali ke bursa transfer musim panas ini, setelah musim yang mengecewakan di Santiago Bernabeu. Posisi yang akan mereka incar sudah jelas sejak lama, tetapi ada keraguan lebih lanjut mengenai nama-nama pemain yang akan mereka bidik. Los Blancos telah mengidentifikasi lini tengah dan bek tengah sebagai dua area yang ingin mereka perkuat di bawah Xabi Alonso. Fikutip dari Football Espana telah mengungkapkan bahwa Real Madrid berharap mendatangkan dua pemain dengan total 100 juta euro. Perekrutan lebih lanjut sebagian akan bergantung pada apa yang mereka dapatkan dari penjualan pemain. Ada spekulasi bahwa Real Madrid bisa mendatangkan bek tengah kedua, mengingat David Alaba dan Antonio Rudiger berpotensi pindah pada musim panas. Dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan bahwa gelandang Manchester City, Rodri Hernandez, sedang dipantau secara ketat untuk melihat perkembangan pemulihannya dari cedera ligamen cruciatum. Pemain berusia 29 tahun ini kontraknya akan berakhir pada tahun 2027, dan telah lama menjadi target Real Madrid, tetapi rencana untuk merekrutnya musim panas selalu ditunda karena masalah cederanya. Perburuan Rodri pasti akan membuat pelatih Manchester City, Pep Guardiola akan kesal. Pasalnya, ia menjadi nyawa The Citizens beberapa musim terakhir. Sementara itu di lini pertahanan, tampaknya Nico Slotterbeck adalah pilihan utama mereka.
bek asal Jerman ini juga kontraknya akan berakhir pada tahun 2027, dan meskipun Borussia Dortmund berniat memperpanjang kontraknya, ia sejauh ini menunda pembicaraan mengenai kontrak baru. Sumber-sumber di Jerman menyatakan bahwa minat Real Madrid terhadap Slotterbeck sangat nyata, dan Slotterbeck sangat tertarik untuk bergabung dengan Los Blancos.